Shalom. Ya. Apa kabar saudara? Ya, luar biasa ya. Saya juga mengucapkan shalom. Ya, apa kabar buat saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming. Saya percaya dimanapun kita berada, ya, ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan, Coram Deo, Tuhan akan melawat kita. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saat ini beliau ada di luar, di Los Angeles, sedang menantikan kelahiran cucu. Ya. Saya percaya Tuhan menolong. Ya. Selamat saudara ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Clarinta ya, yang sudah mengontak dan juga memanage waktu untuk saya bisa datang ke tempat ini. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema dewasa di dalam Kristus. Ya, dewasa di dalam Kristus. Subtemanya rahasia menjadi dewasa. Kolose pasal 4 ayat 12. Ya, saya akan bacakan Kolose 4 ayat 12. Kolose ini sebuah kota di provinsi Roma. Ya, kota di provinsi Roma bertetangga dengan kota Laodikia. Nah, surat kepada jemaat Kolose ini ditulis ya karena pada saat itu ada banyak ajaran sesat ya, ajaran palsu yang mempengaruhi kota itu, mempengaruhi jemaat itu, saudara ya. Sehingga ajaran Kristus itu enggak ada sisa. Ya, makanya surat ini ditulis. Ya, makanya kalau saudara lihat di Kolose 2 ayat 8 itu ajaran sesat, filsafat kosong, ya, itu bisa membahayakan. Bahkan 2 Petrus 2 ayat 1 itu mengatakan ajaran sesat itu bisa membinasakan. Makanya dikirimlah surat ini saudara sekalian. Nah, saudara, saat surat ini ditulis itu pada saat pemerintahan Kaisar Nero. Ya. Dikatakan begini, Kolose 4 ayat 12, salam dari Epapras kepada kamu. Ya, ini dari Epapras dipercaya adalah seorang pemimpin gereja pada waktu itu yang ikut mendirikan jemaat di Kolose. Ya, dia gembala sidang di situ. Ya. Dikatakan, ia Epapras seorang dari antaramu, ya, seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus. Dia hamba Yesus Kristus. Sesungguhnya saudara dan saya, ya, juga hamba Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi hamba kebenaran, ya, hamba Allah. Ya. Dikatakan yang, perhatikan nih, selalu bergumul dalam doanya untuk kamu supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Saudara perhatikan di situ, yang selalu bergumul ya, dalam doanya. Ada doa yang mungkin kita nggak perlu butuh pergumulan yang serius ya. Misal doa makan itu nggak terlalu bergumul ya, karena apalagi udah tersedia makanan ya, nggak usah bergumul saudara ya. Tapi ini doa ya dikatakan selalu, always ya, always, selalu, senantiasa. Jadi senantiasa itu selalu, bukannya Senin Selasa begitu ya. Selalu bergumul ya. Dalam doanya untuk kamu, apa tuh? Supaya kamu teguh berdiri sebagai orang-orang yang dewasa. Makanya khotbah saya berjudul dewasa di dalam Kristus. Dewasa disejajarkan dengan dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi orang dewasa itu dia punya keyakinan bahwa kehendak Allah itu yang paling baik, makanya dia lakukan. Seperti Yesus itu punya filosofi hidup. Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanan Tuhan Yesus. Kalau makanan kita capcay, puyung hai, siomay. Ya. Yesus filosofinya, makanannya, bahkan rezekinya adalah melakukan kehendak Bapa di surga. My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Itu makanan Yesus. Ya. Nah, orang dewasa itu seperti Yesus, keyakinannya penuh ya, terhadap atau dengan segala yang dikehendaki Allah. Ayat 13 terakhir, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia. Ya, si Paulus mengatakan tentang Epaprasnya ada kesaksiannya. Bahwa ia, perhatikan, sangat bersusah payah. Jadi bukan hanya bergumul, tapi bersusah payah dengan sangat. Artinya optimal, begitu. Untuk apa? Untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Jadi sangat bersusah payah untuk jemaatnya. Supaya dewasa, punya keyakinan yang penuh terhadap segala yang dikehendaki Allah. Saudara-saudara sekalian, apa itu dewasa? Ya, dewasa secara umum artinya sudah mencapai umur tertentu. Itu dewasa. WHO mengatakan 0-1 itu bayi. 2-11 anak-anak. Ya. 11-19 remaja. 20-60 dewasa, adult. 60 ke atas, tua. Elderly, ya. Ada yang mengatakan katanya 65 ke atas sampai 70 itu masih pemuda. Kalau kategori itu berarti saya masih muda, saudara sekalian. Saya yakin dewasa di sini 20-60, 20-60 itu secara umur, ya.
Kalau 65 itu termasuk elderly, ya, tua. Ya. Kemudian dewasa juga artinya sudah mampu berpikir logis, ya, logika begitu ya. Itu dewasa. Anak-anak nggak mampu berpikir logis. Ya, ada yang mengatakan anak-anak nggak bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri. Itu artinya dia nggak bisa memilih gitu. Tangan kanan, tangan kiri, atau tangan kidal. Kidal tahu ya? Kiri. Kidal singkatan kiri dari lahir. Kalau kanan, kadal. Kanan dari lahir. Betul saudara ya. Jadi nggak bisa bedain tangan kadal, tangan kanan, tangan kiri. Itu dia sulit begitu. Itu anak-anak saudara sekalian. Ya. Dewasa artinya bertumbuh, berbuah dan mengalami kemajuan. Ada proses, ada progresivitas, itu dewasa. Kalau kita lihat di Alkitab, ya, dewasa di Yohanes 9 ayat 21 itu dari bahasa Yunaninya helikos. Helikos itu artinya dewasa pengertian umum. Ya, jadi umurnya udah tertentu. Ya, orang yang disembuhkan sejak buta sejak lahir, itu ketika dicecer pertanyaan, orang tuanya ditanya, orang tuanya bilang, dia sudah dewasa, tanyakan sendiri. Artinya sudah bisa memberikan argumentasi secara logis atau secara fakta. Ya, itu dewasa secara umur, helikos. Karena kemungkinan orang yang buta sejak lahir disembuhkan itu 40 tahun umurnya. Itu helikos. Ya. Nah, sedangkan definisi Alkitab yang tadi kita baca itu dikatakan sebagai orang-orang yang dewasa. Kolose 4 ayat 12 di situ kata dewasa di situ dari bahasa Yunani teleios. Coba katakan teleios. Tadi kata Bapak helikos. Iya, sinonim, cuman pengertiannya beda. Ya, tadi helikos, ini teleios. Kalau Yunani itu belakangnya os, ya, pertokos, kronos itu ya. Pertokos itu miskin. Ya. Ya, kronos itu waktu. Ya. Kalau orang giginya maju, tonggos. Ya. Itu guyon aja saudara ya. Jadi dikatakan teleios itu dewasa. Nah, dewasa punya pengertian perfect, sempurna. Nah, kata sempurna itu dipakai oleh Yesus ketika dia mengajar murid-muridnya di Matius pasal yang ke-5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna, teleios. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Itu teleios. Ya. Therefore you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Bahasa Inggris dikit saudara ya, walaupun belepetan. Jadi perfect di situ teleios. Ya, perfect, sempurna. Ya. Complete in all its part. Lengkap dari seluruh ya, bagian-bagiannya. Ya. Kalau ibarat kasihnya tuh lengkap. Ya, kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu lengkap 9-9-nya. Ya, begitu bertumbuh, full grown sampai penuh. Ya, especially of completeness of Christian character. Khususnya karakter Kristus, karakter Kristen yang tadi saya sebutkan itu bertumbuh. Ya. Makanya orang dewasa menurut Alkitab tidak melukai, bebas dari yang jahat tadi itu. Karena manusia punya kecenderungan jahat meskipun dia udah Kristen. Kalau dia tidak bertobat, lahir baru, ciptaan baru, hidupnya bisa melukai orang lain, bahkan bisa membunuh karakter orang lain. Ya. Teleios itu singkatnya sejati, ya. Tulen, matang. Kalau buah itu matang, bisa dikecap, bisa dinikmati. Orang dewasa itu bisa menjadi berkat, bisa dinikmati hidupnya, tidak melukai orang lain. Ya. Nah, dalam konteks yang kita baca, Kolose 4 ayat 12, dewasa itu bersedia beradaptasi dengan segala atau dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, dengan apa yang Allah kehendaki, dia akan mengadaptasikan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Itu orang dewasa. Ya. Jadi saudara mulai paham, ya, mulai memfokus. Makanya tadi itu. Kalau orang yang melakukan kehendak Bapa itu berkenan, ya, karena dia orang yang dewasa. Ya. Teleios lawannya nepios. Nepios itu anak-anak. Ya. Sarkinos itu duniawi. Kalau orang dewasa itu spiritual, ya, rohani. Itu beda. Orang rohani sama orang duniawi itu beda. Dari cara gaya hidupnya, bergaulnya, keputusannya itu beda. Anak-anak itu fokusnya sentralnya diri sendiri. Orang dewasa itu fokusnya Bapa di sorga, kehendak Bapa yang diwujud nyatakan dengan ya, kepada sesama. Ya. Kalau anak-anak nggak peduli, apalagi bayi kalau malam-malam nangis, ya. Itu dia nggak peduli. Ini udah malam, jam 1, udah waktunya tidur. Namanya bayi, dia nangis. Biasanya kalau bayi nangis, yang bangun itu siapa? Mamanya, ibunya. Ada apa sih ya? Dia lihat mungkin lapar, ya. Dikasih susu, tetap nangis. Oh, kok gede pak ya, ini udah nangisnya udah nggak nyaman begitu. Tadinya begitu ya. Papanya bangun. Bahkan kalau ada oma opanya tinggal bareng, bangun juga ada apa sih? Nggak tahu, dia kasih susu, nangis. Mungkin kakaknya jadi bangun karena
kenceng begitu saudara. Dia kan kagak peduli. Ketika dicari tahu apa ini buat nangis, susu enggak ini, AC udah dingin. Ternyata pantatnya digigit nyamuk. Sehingga dia gatal tidak nyaman. Ya, dikasih minyak telon. Dia tidur, yang isi rumah nggak bisa tidur terus sekalian. Karena udah bangun udah kalap gitu ya. Nah itu anak-anak. Jangan sampai kita jadi Kristen anak-anak yang maunya diperhatikan. Harus jadi Kristen dewasa yang memperhatikan pekerjaan Tuhan. Aminnya cuma sebelah sini. Yang kanan, yang kadal nggak dengar saudara. Orang dewasa itu memperhatikan kebutuhan orang lain, kebutuhan orang tuanya, kebutuhan gerejanya, kebutuhan yang lain. Bukan diri sendiri. Itu anak-anak. Ya. Amin saudara sekalian. Kita lebih lanjut, dewasa. Menurut definisi Alkitab itu ada di Roma pasal 8 ayat 29. Ya, tadi disinggung tuh ya. Segambar. Nah, itu saya suka dengan kata segambar. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya, nyanya huruf besar dipilih Allah. Artinya dipilih untuk diberikan kesempatan meresponi anugerah. Nah, anugerah keselamatan itu anugerah yang terbesar. Ya. Itu memuat ya, rencana Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula. Yaitu segambar serupa dengan dia. Ya. Dan semula, dipilihnya dari semula. Ya. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ya, ketentuan Allah semula, rancangan Allah semula itu agar kita menjadi segambar serupa dengan dia. Tentunya dalam karakternya. Ya. Kemudian dikatakan menjadi yang supaya ia itu maksud Yesus, ya, gambaran anaknya itu Yesus, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus itu menjadi prototipe, menjadi yang sulung, menjadi model, ya, menjadi contoh bagaimana manusia yang segambar serupa dengan Bapa di sorga, yang sempurna seperti Bapa di sorga, itu modelnya Yesus. Ya. Makanya kalau saya boleh simpulkan, boleh nggak saya simpulkan? Ya boleh, saya yang khotbah, saya simpulkan sendiri. Ya, nggak boleh, ya gue simpulkan sendiri ya. Kesimpulannya, serupa dengan Kristus, itu dewasa secara rohani, itu serupa dengan Kristus. Lagu yang tadi tuh ya, sebelum firman Tuhan itu cocok tuh. Segambar serupa, itu dewasa. Orang Kristen dewasa itu yang berkenan, yang hidupnya kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Ya, hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela itu tidak mudah, bahkan mustahil, sukar. Tetapi sukar atau mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Karena Allah memberikan rohnya yang kudus dalam diri kita. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu memampukan kita bisa segambar serupa dengan dia. Amin saudara sekalian. Ada yang mengatakan orang Kristen dewasa disebut murid. Nah, tadi Bapak bilang dewasa itu seperti Kristus. Itu irisan, mirip. Orang dewasa disebut murid. Kenapa? Amanat Agung mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Kunya itu huruf besar Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Jadi saudara sekalian, orang Kristen dewasa itu dimuridkan. Artinya ditingkatkan kualitasnya. Kualitas rohaninya. Tadi itu ya, hatinya dimurnikan, ditingkatkan kadarnya, kualitasnya. Agar bisa murni tulus seperti Yesus. Enggak penuh akal bulus. Ya, orang yang tulus, ya saya pernah khotbah di sini tentang hati yang tulus. Itu enggak mudah diperoleh bisa menjadi orang yang tulus seperti Yesus itu. Ya, yang ketaatannya, kerendahan hatinya, kelemah lembutannya, itu memberkati banyak orang. Amin saudara sekalian. Makanya untuk bisa menjadi dewasa, ya, seperti Kristus itu butuh disiplin. Itu kata murid itu disciple, itu dari kata disiplin. Ya, disiplin itu membuat kita kuat, membuat kita bisa mencapai apa yang kita rindukan. Nah, saudara, jadi kalau boleh saya nyatakan bahwa satu-satunya goal kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itu harus jadi obsesi kita, keinginan kita yang paling dalam tadi itu menjadi seperti Kristus. Bukan ingin kaya. Karena ayatnya jelas, jadikan semua bangsa muridku. Bukan jadikan semua bangsa sultanku. Sultan kan jadi kaya tuh ya, kalau bahasa kita sultan. Sultan boleh ngomong apa aja. Karena dia merasa kaya. Jadi murid dewasa. Itu harus jadi obsesi kita. Melaksanakan amanat agung. Jadi orang Kristen dewasa. Sementara kita bertumbuh dewasa, kita juga mau memuridkan orang lain. Itu menjadi tujuan kita. Nah, untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus orang dewasa, ada 3 rahasianya. Ya, mudah-mudahan cukup waktunya saudara sekalian. Yang pertama, menjadi dewasa dibutuhkan pergumulan yang serius. Yang kedua, menjadi dewasa dimulai dari perubahan berpikir, ya, perubahan pikiran. Menjadi dewasa ditentukan oleh pilihan-pilihan dalam hidup. Untuk mudah menghafalkannya, saudara ambil aja tuh kata kuncinya. Ya, tadi kan pergumulan yang pertama. Jadi butuh pergumulan, ya. Kata kuncinya pergumulan. Menjadi dewasa mulai pikiran ini nih. Ya. Mindset, ya, cara berpikir. Menjadi dewasa ditentukan oleh pilihan, kata kuncinya pilihan. Jadi selalu ambil 3 itu, ya. Nanti saya jelaskan nih, ya.
Jadi yang merah pergumulan, ya. Yang biru itu pikiran, ya, pilihan. Nah, hidup ini mesti memilih. Nah, kita lihat, menjadi dewasa dibutuhkan pergumulan yang serius. Tadi dikatakan selalu bergumul, ayat yang ke-12. Ya. Ayat yang selanjutnya juga tadi dikatakan sangat bersusah payah, itu jelas. Ya. Butuh pergumulan yang serius. Nah, menjadi dewasa, saudara, dibutuhkan pergumulan serius. Itu bukan hanya satu ayat. Di Kolose pasal 1 ayat 28 itu sama. Nadanya sama. Ya. Dikatakan, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, Kolose 1 ayat 28. Ya. Dan tiap-tiap orang kami ajari. Jadi dinasihati, diajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi nasihat, ajaran, firman Tuhan itu memimpin, mengarahkan ya, supaya kita mencapai kedewasaan dalam Kristus. Yang standarnya itu Kristus, jadi harus mencapai seperti yang dimiliki Kristus. Ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Jadi menjadi dewasa harus diusahakan, diperjuangkan, nggak bisa dengan sendirinya. Kalau jadi tua, dengan sendirinya tua. Saya kaget waktu pertama kali dipanggil opa. Jadi ada murid sekolah minggu saya yang saya berkati, punya anak, udah cukup gede gitu bisa ngomong. Dia bilang, panggil opa, salam mama opa. Saya kaget, opa. Ternyata saya udah tua, suruh sekalian. Diusahakan gak diusahakan, tua juga. Saya gak usahakan jadi tua, saya maunya sih muda terus. Tapi gak bisa, berjalannya umur, tua juga. Untung gak jadi tua bangka, suruh sekalian. Tua itu gak diusahakan otomatis, tapi menjadi dewasa nggak bisa otomatis, diusahakan. Makanya ada orang umur 62 masih kayak anak-anak, koleksinya mobil mewah. Dulu koleksinya mobil-mobilan, sekarang mobil mewah karena duitnya banyak. Koleksinya perhiasan, koleksinya asisten pribadi sampai 40. Aduh, saya punya asisten cuma satu ini, cukup. Dia bisa jadi support sistem saya. Sediaan saya makan, kalau saya buru-buru begitu di jalan kan, kayak tadi ya, makan pisang, masih lapar, makan roti. Udah cukup. Aspri sampai 40. Itu menurut saya, ya gitulah saudara ya. Jadi menjadi dewasa harus diusahakan, gak bisa terjadi dengan sendirinya. Nah kalau saudara lihat terjemahan Alkitab yang terbuka, itu dikatakan ya, menjadi dewasa dalam Kristus, itu harus bersusah payah, berjuang. Yesus sudah membuktikan bahwa dirinya sudah mencapai kedewasaan. Terus saudara baca Ibrani pasal 5 ayat 9, itu Yesus sudah mencapai kesempurnaan. Kata kesempurnaan di situ, itu memakai kata Yunani yang sama, teleios. Ya, dia mencapai kesempurnaannya pada waktu ya, dia bergumul di Taman Getsemani, itu pergumulan. Memakai kata yang sama, agonisomai, itu bergumul. Bagaimana bisa mencapai ketaatan penuh. Dan dia sudah buktikan. Makanya ketika di kayu salib, dia berkata, sudah selesai, it is finished. Yang dalam bahasa Yunaninya, tetelestai. Kenapa tetelestai, Pak? Enggak telestai aja. Itu bentuk perfect. Ya, bentuk kalau bahasa Inggris kan ada tuh ya, perfect ya, perfect tense. Makanya tetelestai. Tai itu orang ketiga, tunggal. Ya. Jadi tetelestai itu dari kata dasarnya teleio. Yesus mencapai kesempurnaan, teleio teis, mencapai kesempurnaan di kayu salib. Yang menarik kata tetelestai di situ saudara, ya, hasil dari pergumulan yang luar biasa. Tetelestai bisa juga ketika utang dilunasin, kemudian sudah lunas, dicap tetelestai. Ketika ada orang yang menggap-menggap, sakit keras ya, anaknya liatin, ya, panggil tabib periksa, udah tua, sakit-sakitan. Tabibnya bilang, no hope, artinya gak ada harapan. Si anak akan berkata, Papa tetelestai, Papa udah sebentar lagi selesai. Nah jangan sampai hidup kita udah mau selesai, kita masih anak-anak. Bukan hanya menggap-menggap, tapi takut mati nanti. Tapi kalau kita sudah mencapai kesempurnaannya, kita akan berkata kepada Bapa di surga seperti Yesus berkata, kuserahkan nyawaku kepadamu. Mati dengan tenang. Amin saudara sekalian. Karena semua orang pasti mati. Ada yang gak percaya, enggak gue gak mati-mati. Jangan sampai di ujung maut kita belum mencapai kedewasaan seperti yang Allah kehendaki. Amin saudara sekalian. Untuk itu diusahakan, dipergumulkan. 2 Korintus 13 ayat 11 sama tuh. Akhirnya saudara-saudaraku ini nasihat nih. Bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Teleios, sempurna. Di sini memakai kata katertizeste. Itu sinonim dengan teleios. Artinya bring into its proper condition. Mencapai kondisi yang proper. Amin saudara sekalian. Kondisi yang proper itu ketika seorang Kristen menjadi seperti Kristus. Di mana Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku
berkenan. Ya, Bapak, suara Bapak, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan 3 kali. Jadi orang yang berkenan itu harus seperti putra tunggalnya Yesus Kristus itu yang sempurna. Yang berkata tetelestai. Yang menarik, kata tetelestai itu dipakai ketika seorang pelukis ulung, ya, yang menghasilkan mahakarya, dia melihat karyanya. Dia lihat dengan teliti, dengan detil, ya, garis-garis sapuhan itu ya. Sampai dia lihat begitu. Setelah dia lihat dengan cermat, dia berkata, tetelestai, sempurna, nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang. Sama, sampai kita nanti di ujung maut, Bapak berkata, sudah selesai ini orang. Udah selesai dengan dirinya. Sehingga nggak ada yang perlu ditambah, dikurang lagi. Nah, untuk bisa seperti itu, butuh pergumulan. Nggak ada yang amin. Butuh pergumulan, perjuangan, diusahakan. Amin, saudara sekalian. Jadi, saudara, nggak mudah memang. Saya ngalamin untuk menjadi seperti Kristus yang punya kelemah lembutan, yang nggak emosian. Saya kan orangnya agak temperamen, ya, agak emosi. Itu nggak mudah. Mesti dikikis dengan kejadian-kejadian supaya ayo bisa lemah lembut, jangan melukai orang dengan kata-kata. Ya. Kita harus bersedia melepaskan semuanya, terutama keterikatan terhadap apa? Materi. Makanya ada orang muda yang kaya datang kepada Yesus, guru yang baik. Apa yang harus aku lakukan supaya aku memiliki hidup yang kekal? Yesus berkata, turutilah perintah Allah. Perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, mengucap saksi dusta, dan jangan segala macam, hormati ayah ibumu. Dia bilang apa? Semuanya itu yang tadi disebutkan, ya saya nggak usah ngulangin lagi karena waktu, saudara. Sudah kuturuti sejak muda. Itu kan udah orang yang tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak bohong, ya hormati sama ayah ibunya, itu kan udah luar biasa. Apalagi yang kurang. Nah, itu kurang. Perlu diperbaiki, di-repair, siso itu artinya mesti ditambah. Apa? Kalau engkau hendak teleios, jual segala milikmu. Berikan kepada orang miskin. Ikut aku. Apa yang terjadi dengan orang kaya itu? Apa? Dia meninggalkan Yesus, dia berbalik. Yang bahasa Yunani melengos. Kenapa? Kenapa dia meninggalkan Yesus? Nggak berani menjual kemudian berikan kepada orang miskin dan ikut Yesus. Kenapa? Alkitab mencatat karena banyak hartanya. Mungkin hartanya saking banyaknya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 solokan, kagak habis-habis, suruh dijual, miskin gua. Dia nggak bisa. Nggak mudah. Sakius bisa. Itu makanya Yesus berkata hari ini terjadi keselamatan ya di rumah ini. Kenapa? Sakius ketika ketemu Yesus, dia mengalami perubahan. Dia berkata, setengah dari hartaku, setengah itu banyak, 50%. Ku berikan kepada orang miskin. Sekiranya ada yang aku tipu, aku peras, ku kembalikan 400%, 4 kali lipat. Habis, ludah miskin deh. Makanya keselamatan itu terjadi. Keselamatan tadi kan saya katakan, diubahkan ya menjadi segambar serupa dengan Allah. Ini Sakius bisa. Jadi saudara harus melepaskan semuanya. Melepaskan semua itu nggak mudah. Kalau orang nggak mau melepaskan dirinya dari segala miliknya, Lukas 14 ayat 33, demikian halnya tiap-tiap orang di antaramu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Murid kan ditingkatkan kualitas hidupnya, dewasa. Nggak bisa. Kalau terikat sama materi sampai botak bekutil, anak-anak terus. Dewasa butuh ketekunan. Ketekunan itu bicara soal waktu dan kesabaran. Kita harus tekun terhadap diri sendiri yang bahkan udah umur tapi matanya masih mata genit. Seperti anak kecil, coba ada mata genit gimana? Gitu-gitu. Udah tua, udah umur, punya cucu, matanya masih genit. Aduh, ini nih kapan dewasanya? Kan mata susah ya. Ya Pak gimana Pak kalau di mall dia pakai ya celana pendeknya minta ampun. Ya, antara kita nggak lihat gimana. Itu perjuangannya saudara sekalian. Ya. Harus kita lawan. Amin saudara sekalian. Ya. Kecenderungan dalam hati ini yang kodrat dosa ini kita harus ubah menjadi kodrat ilahi. Nah pengilahian atau teosis ini butuh perjuangan. Karena kita punya kodrat dosa yang melekat dalam diri kita sejak kita lahir. Yang memang cenderung melakukan yang jahat tadi. Tadi betul tuh, lepas dari yang jahat itu. Itu butuh perjuangan. Supaya bisa menjadi seperti Kristus. Di mana Yesus tidak bisa berbuat dosa. Dia berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Enggak ada. Kita juga diubah, bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi sampai titik tidak bisa berbuat dosa lagi. Itu namanya pengilahian, divinization, ya, pengilahian. Kalau bahasa teologinya theosis, kalau bahasa modernnya Christification.
Christification itu dari kata Christ. Ya, Christ itu Kristus yang diurapi. Christification, proses bagaimana menjadi orang diurapi seperti Yesus. Amin, saudara sekalian. Butuh ketekunan untuk memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, dewasa dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, jadi menjadi dewasa yang pertama apa? Dibutuhkan pergumulan yang serius. Yang kedua, menjadi dewasa dimulai dari pikiran. Cara berpikir yang diubahkan. Ya, mindset yang mesti diubahkan. Di 1 Korintus 14 ayat 20, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Anak-anak tuh yang berpikirnya kadang-kadang tidak logis, tidak bisa membedakan tangan kanan tangan kiri. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Tetapi orang dewasa, teleios di situ, dalam pemikiranmu. Jadi kita harus berubah mindset kita, cara berpikir kita harus kita sesuaikan dengan apa yang Bapa kehendaki. Makanya belajar firman Tuhan supaya ngerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ya, itulah sebabnya saudara sekalian, orang dewasa itu harus mengalami perubahan cara berpikir. Let the Spirit change your way of thinking. Biarlah Roh Kudus, Roh mengubah change your way of thinking. Ya, ini cara berpikir ini. Ya, mindset itu mesti diubahkan. Makanya harus mengadakan pembaharuan budi. Let's God transform, artinya mengubah you into a new person. Tadi ciptaan yang baru. By changing the way you think. The way you think, mindsetnya itu gimana? Harus, apapun yang Tuhan kehendaki, itu harus aku lakukan. Meskipun tidak sesuai dengan yang aku inginkan. Itu orang dewasa. Ya. Nah, yang terakhir, cepet amat Pak. Ya, istri saya udah pesen ya, jangan lama-lama ya. Karena kesian di YouTube apalagi, HP-nya kecil. Saya kan pakai gini, kadang-kadang saya begini, mata saya kan udah minusnya cukup dalam. Jadi kalau lama ya saya begitu, udah live streaming atau udah ini, mata saya pegel juga ya. Makanya kalau ada berkat, beli laptop, amin saudara kan, sehingga lebih jelas. Apalagi kalau smart TV, wah nonton sampai ibadah sambil nontonnya lebih nyaman begitu ya. Yang terakhir, ya, kalau kata yang terakhir, saudara, wah puji Tuhan bentar lagi berakhir ya. Haleluya, puji Tuhan. Yang tertunduk jadi tegak, yang lesuh dikuatkan, ya, bisa berjalan. Wah itu tuh kalau kata terakhir itu luar biasa dari pendetanya. Yang terakhir, menjadi dewasa ditentukan oleh pilihan-pilihan dalam hidup. Hidup ini mesti memilih dari hal-hal yang kecil. Saya ketika kesini, saya pilih jas saya. Sebab saya punya jas yang terakhir waktu saya beratnya 45. Karena jas yang lama itu ukurannya kan cukup besar ya. Karena berat saya 65. Susu tinggal 45. Itu juga saya baru tahu setelah teman saya bilang, itu kurus amat ya. Dia bilang, itu kamu kurus amat ya. Saya timbang 45 saudara sekalian. Jadi saya beli jas yang ukuran 45. Untung saya beli cuma 2 ya saudara. Pernah saya pakai buat khotbah. Saya begini, aduh kok gak bisa bergerak ya. Karena saking sempitnya. Saya begini, waduh saya takut sobek nih ya. Aduh. Makanya pas kesini saya pilih dulu. Saya cocokin. Nah ini cocok nih. Ini udah hampir 20 tahun kali ya. Saya udah gak pakai-pakai. Karena kegedean. Jadi kalau saya pakai dulu waktu berat saya 45, saya kayak orang-orangan sawah. Nah sekarang waktu saya pakai, ya ada sedikit lah. 1 senti gitu ya ininya. Ya. Tua ternyata menyusut saudara. Ya. Nanti saudara yang muda, yang gagah, yang ganteng. Ya. Nanti tua akan menyusut. Ya. Gak peduli saudara sekalian. Dulu waktu berat saya 65, itu gantengnya na'udzubillah min dzalik saudara. Kalau dilihat dari Monas. Saudara udah ketawa aja ya begitu ya. Kalau orang gak ganteng ya itu mesti pede. Amin saudara sekalian. Ya. Kalau pede itu orang lihat, oh pede banget ya. Untuk supaya pede, sering ngaca. Sambil bilang, saya ganteng, saya ganteng, saya ganteng. Cuma jangan sering-sering. Bohong itu dosa. Gak boleh sering-sering. Menjadi dewasa ditentukan oleh pilihan-pilihan dalam hidup. Ayat yang terakhir. 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Perhatikan kata, sadar akan kehendak Allah. Untuk bisa sadar akan kehendak Allah, harus mengerti kehendak Allah. Untuk bisa mengerti kehendak Allah, Alkitab mengatakan, usahakan kamu mengerti kehendak Allah. Ayatnya di mana Pak? Di Alkitab. Diusahakan, ngerti. Berubah cara berpikir sehingga bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, teleios, yang ultimum. Kehendak Allah yang paling ultimum, itu kita menjadi seperti putra tunggalnya. Makanya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Baru ayat 29-nya itu segambar tadi itu definisi dewasa. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita sesungguhnya mendatangkan kebaikan. Makanya pilihan-pilihan kita dalam hidup ini menentukan kedewasaan kita. Kita harus memilih. Kita ingin, waduh ini menjadi teman hidup kita seumur hidup. Ini menjadi cinta abadi saya nih. Tapi dia bukan seiman. Lepaskan. Amin saudara sekalian. Kalau perlu, cari yang lain.
Kalau Tuhan menghendaki kita sendirian, nggak ada masalah. Kali itu, ya. Jangan paksain. Kalau kehendak Tuhan, itu pasti jadi. Amin, saudara sekalian. Dulu waktu saya remaja, saya jatuh cinta dengan seorang wanita. Tapi saya ditolak. Berkali-kali ditolak. Saya maju terus, pantang mundur. Itu moto saya. Maju terus, pantang mundur. Bukan maju terus, pantatnya mundur. Saya maju terus. Walaupun ditolak-tolak terus. Tapi namanya tekun. Jadi juga, saudara sekalian. Ini jadi asisten pribadi saya. Tekun dia. Waktu saya tanya, kok bisa maunya? Kesambet kali gue nih. Ya butuh ketekunan. Nah, pilihan-pilihan itu disesuaikan dengan kehendak Allah. Sadar makanya. Ya. Saya ulangi, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar, ingat karena sadar, akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nggak harus ditanggung. Sebab dapatkah disebut pujian? Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Jadi berbuat dosa kemudian teraniaya sehingga menderita. Bagaimana bisa disebut pujian? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena berbuat baik karena itu, kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kalau terjemahan lain, kalau kita berbuat baik karena berbuat baik kita menderita, Allah berkenan. Kalau kita berbuat baik makanya kita menderita, itu Allah sangat memberkati kita. Allah akan memberkati kita. Kurang lebih begitu artinya. Ya, secara bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi saudara sekalian, ketika kita memilih meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan kehendak Allah, jadi kita menderita, itu kehendak Allah. Amin, saudara sekalian. Latar belakang surat Petrus ini, ya, ini tahun 60-an begitu. Saat itu pemerintahan Roma diperintah oleh kaisar yang kejam. Namanya siapa? Nero. Nero ini kejamnya luar biasa, saudara sekalian. Ya, orang dianiaya luar biasa. Nah, dia selain jahatnya na'udzubillah min dzalik, licik. Dia bakar kota Roma. Kemudian dia tuduh orang Kristen supaya bisa disalahkan, difitnah yang melakukannya. Padahal dia sendiri yang membakar. Dia tangkapin orang Kristen, dijadiin obor api. Gimana caranya? Orang Kristen ya, dia lumuri dengan aspal. Sehingga ketika dibakar nyala jadi obor. Wah, itu kan menderita luar biasa. Menderita luar biasa. Nah, Petrus situasi seperti itu. Dia punya kesempatan untuk melarikan diri, meninggalkan kota Roma. Ibarat pucuk dicinta, ulam tiba. Kesempatan dia melarikan diri. Ketika dia melarikan diri, apa yang terjadi, saudara sekalian? Tiba-tiba Yesus dari arah yang berlawanan ketemu dia. Makanya terkenal dengan kalimat dalam bahasa Latin, Quo vadis Domini. Quo vadis Domini. Artinya, Tuhan hendak kemana? Yesus menjawab, Roman crucifigi iterum. Artinya, Roman, aku mau ke Roma. Crucifigi iterum. Disalibkan kembali. Dia sadar, Yesus aja balik lagi mau disalibkan kembali. Makanya dia berbalik. Dia datangi Roma. Dan betul saudara, tradisi mengatakan Petrus mati di kayu salib. Ketika dia mau disalibkan, jangan salibkan aku seperti guruku, salibkan aku dengan kepala di bawah. Itu pilihan-pilihan yang luar biasa saudara. Demi Kristus, demi kehendaknya, dia rela menderita. Itu berkenan kepada Allah. Amin, saudara sekalian. Untuk itu dalam hidup ini kita harus memilih, pilihlah yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebab ketika kita menyesuaikan pilihan kita dengan apa yang Allah kehendaki, kita orang yang dewasa. Jadi yang pertama, rahasia menjadi dewasa yang pertama apa? Lupa, Pak. Yang kedua, kagak ingat. Yang ketiga, ingat-ingat lupa. Yang keempat, saya lupa ingatan, Pak. Yang pertama, menjadi dewasa dibutuhkan pergumulan yang serius. Kata kuncinya, pergumulan. Menjadi dewasa dimulai perubahan cara berpikir. Yang terakhir, menjadi dewasa ditentukan oleh apa? Pilihan-pilihan dalam hidup. Biar kita menjadi orang dewasa dalam Tuhan. Sebab hanya orang yang dewasa yang memuliakan Bapa di surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.